ganteng terus. Ngejeng sih. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang Bapak penyiar, luar biasa kabarnya. Panggil aja Nian Ibu. Oh ya, selamat siang Bang Nian. Iya Bang Biar Nian. lebih akrab ya Pak ya. Iya siap Bu. Nah beliau kita kenalin dulu nih Bu. Ini Siapa? di narasumber kita bernama Ibu Adelia Murni Siahaan SOS. Gimana Bu? Biasa dipanggil siapa Bu? Nih kayaknya kira-kira. Bu Adel aja lebih singkat ya Pak ya. Asik, terima kasih Bu Adel. Gimana perjalanannya tadi? Lancar deket kantor kok ke sini Pak. Siap. Nah buat Mita Siap Siar semuanya kali ini Nian akan membahas tentang tema sosialisasi kanal pengaduan nasional Span Lapor. Nah Span Lapor. Nah jujur tadi udah bisik-bisik sama Ibu Adel, Bu Span Lapor apa sih Bu? Nah kali ini langsung aja deh kita tanya Bu Adel. Nih mungkin Nian dan juga ratusan ribu penduduk Kota Bekasi dan juga yang lainnya pengen banget apa sih yang dimaksud dengan Span Lapor? Mohon dijelaskan Ibu. Oke Bang, mungkin sebelumnya saya sapa penyiar sambil saya perkenalkan diri ya Bang ya. Izin para pemirsa Radio El Gangga, terima kasih. Saya salam pembuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adelina Murni Siahaan, Subkoordinator Layanan Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bang Nian, ya mungkin dipanggilnya lebih simpel Bu Adel. Izin saya memperkenalkan, memaparkan sedikit apa itu Span Lapor yang dalam hal ini kami sosialisasikan buat Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan, pemirsa Radio El Gangga yang kami banggakan dan kami hormati. Tadi pertanyaan Bang Nian, apa itu Span Lapor? Span Lapor sebetulnya biar enak dibaca saja, sebetulnya SP4N Lapor. P-nya itu ada 4 kali. P-nya 4 kali ya Bu? Ya. Apa tuh Bu? Maksudnya Span Lapor itu SP4N Lapor adalah kepanjangan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Lapornya sendiri layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Jadi lebih simpel, jadi Span Lapor. Jadi lebih simpel, lebih jelas. Oh ternyata itu singkatan. Singkatan Bang. Oh seperti itu. Ya, Span Lapor ini merupakan kanal pengaduan nasional yang dibuat oleh Kemenpan RB berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 bahwasanya tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Itu. Jadi ini adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013. Span Lapor ini yang menjadi kanal pengaduan satu pintu nasional yang mana masyarakat itu menyampaikan pengaduan masyarakat seluruh Indonesia termasuk masyarakat Kota Bekasi dalam menyampaikan pengaduannya nanti melalui website lapor.go.id. Nanti bisa kita coba praktekkan, kita pandu dari sini, dari Radio El Gangga kepada pemirsa radio semuanya. Oke. Gitu Bang. Oh siap-siap. Nah Bu, jadi pengen tahu nih, bagaimana sih cara nih pengelolaannya mulai dari penerimaan pengaduan tersebut sampai ditinjak lanjuti oleh pemerintah Kota Bekasi nih Bu Adel. Mohon dijelaskan Bu Adel. Oke, siap Bang. Caranya untuk pemirsa semuanya, pemirsa menyampaikan atau masyarakat Kota Bekasi buka Google, terus nanti buka situs www.lapor.go.id.
Oke, Ya, seperti itu. caranya nanti kami bisa jelaskan. Tapi untuk penyampaiannya, masyarakat menyampaikan langsung laporan di situ. Yang menerima itu bukan kami langsung pemerintah Kota Bekasi, tapi admin Kemenpan RB. Jadi selaku pengelola harian. Nah, nanti dari sana itu ada SOP nanti yang mengatur, Bang. Dari sana itu Kemenpan RB itu mengirimkan lokus laporan dari masyarakat itu di mana. Misalnya ada di Kota Bekasi, berarti dikirimkan kepada pemerintah Kota Bekasi. Nah, kamilah sebagai admin koordinator pada pemerintah Kota Bekasi. Kami nanti meneruskan laporan pengaduan masyarakat ini ke perangkat daerah terkait atau BUMD untuk mereka tindak lanjuti. Nah, nanti dalam menindaklanjuti bukan mereka mengirimkan ke kami, tapi mereka menindaklanjuti pada aplikasi tersebut. Langsung nanti si perangkat daerah atau BUMD menginput pada aplikasi tersebut dan masih ada notifikasi nanti ke email dari si pelapor bahwasanya sudah ditindaklanjuti gitu, Bang. Nah, hal-hal yang harus dilaporkan itu seperti apa, Bu? Contohnya, Bu? Kalau yang dilaporkan itu memang ada 3 kategori. Ada permohonan informasi, ada aspirasi, ada laporan pengaduan. 3 kategori itu, Bang. Nah, kalau misalnya kita lapor sesuatu nih, Bu. Nah, ini rada-rada ngeri-ngeri sedap nih. Apakah identitas yang melapor atau masyarakat yang melapor itu menyampaikan laporan pengaduan dapat diketahui? Dan apakah isi laporan dapat diketahui oleh publik? Atau karena biasanya masyarakat takut terbentur masalah apabila melapor kepada pemerintah? Atau mohon dijelaskan, Ibu Adel? Oh, iya, Bang. Masyarakat Kota Bekasi jangan takut. Jangan takut. Di dalam sistem itu, di dalam aplikasi tersebut ada pilihan mau identitasnya dibuka ataupun mau laporannya dirahasiakan, bebas. Dikasih pilihan buat masyarakat. Mungkin ada melaporkan kepada pemerintah takut istilahnya malah disalahkan atau apa mungkin melaporkan hal-hal lain. Jadi ada pilihan di dalam aplikasi tersebut. Jadi di situ bisa dipilih. Kalau mau identitasnya dirahasiakan, bisa dipilih anonim. Gitu, anonimnya. Artinya tidak dibuka ke publik. Atau mau laporannya dirahasiakan, bisa dipilih rahasia. Nah, tinggal nanti kalau memang identitas itu pun kami tidak ketahui. Yang mengetahui itu hanya admin pusat. Oh, langsung pusat. Ya, jadi aman gitu ya. Ya, laporan itu hanya yang pegang itu identitas itu hanya pusat. Oh ya, Bu Adel, ini ada pertanyaan dari Mitra Elegant semuanya, Bu. Tadi masalah melapor nih, Bu. Kalau kita melapor dari aplikasi, apakah kena cas biaya admin? Oh, jangan takut, gratis, Bang, gratis, tis. Ini kanal pengaduan ini dibuat untuk semakin memperbaiki kami penyelenggara negara, baik dari pusat sampai daerah. Mungkin tidak semua terjangkau atau mungkin tidak langsung, tidak terpantau langsung. Jadi melalui laporan yang disampaikan oleh masyarakat, jadinya ada apa namanya, kami ada respon pun ada perbaikan ke depan, kami bisa menindaklanjuti mungkin hal-hal yang agak jauh ke pelosok tidak terpantau, sehingga kami butuh peran aktif atau respon masyarakat atau partisipasi masyarakat untuk perbaikan ke depan untuk lebih baik lagi, lebih
oke lagi Kota Bekasi gitu Bang. Luar biasa. Jadi sedikit paham ngerti, tapi Ibu masih banget yang pengen Nian tahuin dan juga masyarakat Kota Bekasi khususnya. Jangan kemana-mana dulu Bu, ada yang mau lewat dulu. Buat Oke, zaman siap semuanya. Bang. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sahabat kita dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi bersama Ibu Adelia. Bagaimana Bu? Kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol. Oke, siap Bang. Nah Ibu, saya penasaran nih, tadi spam lapor. Nah caranya nih masyarakat untuk melapor pengaduan gitu gimana caranya nih Bu? Oke Bang, ya para pemirsa Radio El Gangga yang kami cintai, mungkin bisa langsung dapat pegang HP-nya, biar kita coba caranya. Caranya buka Google, terus ketik lapor.go.id. Lapor.go.id. Ya. Oke, Bu. Terus Bu? Terus nanti di situ ada pilih klasifikasi laporan. Oke, ini kan sambil langsung dipraktek nih misalnya. Oke, siap nih, Bang. Lanjut Bu. Terus buatkan judul dan isi laporan. Apa yang mau dilaporkan nih Bang? Gitu. Ketiklah judulnya, itu udah ada formatnya di situ kan. Ini berkaitan lingkungan atau kehidupan pribadi atau gimana nih Bu kalau laporan kayak seperti ini Bu? Kalau pribadi sih jangan ke spam lapor ya. Mungkin itu ke orang tuanya. Gitu ya Bu. Pacar. Oke. Karena mungkin yang masih single jomblo baru diputusin jadi dia sakit hati atau gimana itu belum bisa itu Bu, gimana? Ini aja. Yakin aja bahwa Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik. Siap Bu. Nah, oke Ya, dilanjut Bu. lanjut nanti ada di situ setelah ketikan judulnya, misalnya judulnya perbaiki lampu jalan, perbaiki lampu PJU gitu. Atau perbaikan lampu PJU. Mungkin isinya apa yang diharapkan, isi aja. Kebetulan untuk di Span Lapor ini sendiri karakternya bisa banyak. Tidak seperti Twitter atau media sosial lainnya yang terbatas. Kalau ini cukup banyak bisa. Diisi saja. Kami warga ini lampu di depan perumahan kami mati. Oke. Lokasi di sini RT ini, perumahan ini, kelurahan ini, kecamatan ini, supaya memudahkan nanti untuk tim teknis yang akan memperbaiki. Jelas, lokusnya harus jelas. Oke. Nah, di situ. Terus di kolom berikutnya ada itu tanggal dan lokasi kejadian. Baru diketikkan lagi, dipilih klasifikasi laporan. Apa laporannya ini apa? Berarti kan kalau seperti tadi itu pengaduan. Terus instansi yang dituju nih siapa nih? Mungkin pemerintah Kota Bekasi. Gitu. Terus pilih kategorinya apa nih? Kategori berarti pengaduan. Kan ada 3 kategori tadi kan Bang? Ada aspirasi, permintaan informasi, ada pengaduan. Oh, seperti itu jelas ya. Jadi itu pelayanan publik ya Bu ya? Iya Bang. Baru nanti di baiknya kalau memang untuk lebih memudahkan atau melengkapi laporan, kalau ada foto aja, terus diupload nih. Mungkin dibuatkan dulu ini lebih sedikit, mungkin 1 megabyte gitu Bang. Diperkecil dulu biar bisa dimasukkan dalam sistemnya. Diupload tuh dokumen. Baru yang seperti tadi yang Abang tanya, ada orang tuh mungkin takut identitasnya dirahasiakan, diketahui. Bisa pilih, masuklah, dikliklah diklik itu anonim. Anonim itu artinya identitasnya tidak dibuka. Tuh laporannya itu berupa umum kah atau mau rahasia.
entah laporan apa, tinggal pilihan kami serahkan kepada warga masyarakat Kota Bekasi. Kalau memang rahasia diklik, boleh dua-duanya diklik, boleh salah satu sesuai dengan permohonan daripada warga tersebut. Baru setelah tuntas dikliklah itu lapor. Oh, ya. Caranya seperti itu. Iya, Bang. Dan tadi saya baca poinnya ada, mungkin masyarakat bisa berperan juga. Ini ada poin pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ya, Bu ya. Bisa juga dilaporkan di sini. Nanti ranahnya tinggal dari Kemenpan RB itu meneruskan kemana? Berarti ke lembaga ke kepolisian gitu, bukan ke pemerintah daerah gitu, Bang. Oh, seperti itu. Oke, Bu. Nah, masyarakat setelah lapor Ibu udah diisi segala macam, baik itu anonimnya atau rahasianya. Nah, kita udah ngadu. Terus bagaimana kalau kita sebagai pelapor, masyarakat memantau aduan kita yang kita sampaikan, Ibu? Gimana caranya? Iya, tadi cara melapor itu masih ada lanjutan lagi. Nanti saya jelaskan dulu baru ke situ. Lanjutan lagi setelah daftar tadi itu ada harus lengkapi identitas. Iya, kan tadi udah dipilih tuh di depan anonim misalnya rahasia. Nah, tapi tetap harus diketikan supaya bukan pelapor gelap, Bang, gitu. Jelas ya, Bu. Iya. Nanti dipilih diisi identitasnya. Ada NIK juga di situ. Ini kan kita Indonesia udah satu data. Jadi mudah untuk mengecek ininya si pelapor. Terus udah ini setelah diisi semua identitas, nanti ada dalam form di sistem itu baru laporkan. Nah, itu baru nanti langsung masuk ke Kemenpan RB. Langsung. Nanti di sanalah dipilah gitu, Bang. Oh, seperti itu. Iya, tahapannya seperti itu untuk lapornya. Nah, gitu, ada 2 sampai identitas. Nah, identitas itu pun tidak diinfokan kepada kami pemerintah daerah. Hanya yang pegang itu adalah admin pusat. Kemenpan RB. Jadi rahasia sangat dijamin. Dijamin untuk identitas si pelapor. Terus tadi yang Abang tanyakan bahwasanya udah di mana nih laporan. Ya. Jadi karena ini kan pakai email, Bang. Pakai email. Makanya anak-anak muda pemirsa radio milenial, ayo nanti setelah dicoba infokan kepada tetangga, rekan, lingkungan, kampus atau lingkungan kerja supaya semakin banyak laporan itu semakin meningkatkan pelayanan kami penyelenggara negara dan juga semakin bagus untuk kualitas kota kita. Baik di dalam penanganannya, baik mungkin kebersihan, baik mungkin sarprasnya, semua kami butuh partisipasi masyarakat. Nah, untuk pelapor, udah di mana laporannya, itu nanti masuk notif ke email. Oh, ada notifikasi ya. Ada kode tracking laporan yang disampaikan. Jadi nanti bisa dicek seperti era-era digital sekarang kayak GoFood, kayak Grab. Ya, udah di mana nih posisinya nih? Apakah masih di Kemenpan, belum disenggol atau belum dikirim ke pemerintah daerah maksudnya. Jadi ketahuan ketahuan di mana posisi laporan dia. Apakah udah di Kota Bekasi, si pelapor bisa tahu. Apakah udah ditindaklanjuti, bisa tahu. Nah, kalau laporannya udah tindak lanjuti, tapi ternyata belum sesuai dengan harapan masyarakat. Belum pas banget nih. Jawaban yang ini boleh diinikan lagi, dilaporkan lagi di situ. Ada dia tindak lanjut, ada feedback, di dalam sistem itu.
nanti si admin perangkat daerah bisa langsung. Jadi nggak ke kami lagi, nggak ke Kemenpan lagi. Ada feedback, ada tektokan lah, gitu. Nah ini yang saya jadi tanya, ini khusus Kota Bekasi kah atau berlaku daerah kota-kota lain nih Bu? Ini kan seluruh Indonesia Bang. Jadi kalau kita nih masyarakat Kota Bekasi pulang kampung, mungkin di perjalanan ada yang kurang pas nih pelayanan pemerintah setempat, boleh dilaporkan, nggak apa-apa. Kan di situ ada identitas kita yang melaporkan. Ada lokus. Nanti Kemenpan RB meneruskan bukan ke Kota Bekasi, tapi sesuai lokusnya. Jadi bukan terbatas kepada Kota Bekasi saja. Itu pemerintah pusat Bang. Luar biasa. Gitu ya Bang. Nah Bu, ini saya mau nanya lagi nih, maaf menjadi banyak tanya. Nggak apa-apa Bang. Nah kenapa masyarakat disarankan untuk menggunakan aplikasi lapor nih Bu? Itulah harapan dari pemerintah pusat, bahwa kanal pengaduan satu pintu ini yang sebelumnya memang pemerintah daerah, kementerian, lembaga itu pastinya sudah ada aplikasi-aplikasi kanal pengaduan yang diciptakan. Baik mungkin internal mereka, baik mungkin integrasi dari beberapa kanal mereka dijadikan satu. Nah ini harapan pemerintah pusat supaya tidak terjadi duplikasi salah satunya. Yang kedua, pemerintah pusat bisa melihat kekurangan di daerah-daerah penanganan-penanganan oleh penyelenggara negara dan sampai sejauh mana penyelenggara negara daerah itu merespon permohonan masyarakat ataupun pengaduan masyarakat. Jadi ada yang terlibat di dalam SPAN lapor ini, ada lima unsur yang terlibat, 5 kementerian, gitu. Seperti itu. Yeah. Oke Ibu, luar biasa penjelasan, sedikit lama-lama paham. Ibu jadi kemana-mana dulu. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari Mitra Elegan semuanya, dari Nia juga dan juga dari teman-teman nih. Ada yang mau lewat dulu. Buat Mitra siap Bang. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng Ibu Adel selaku Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi. Mitra Zaman Siar semuanya. Ibu Adel. Oke Bang. Ya, saya mau penasaran nih tadi soal adu mengadu. Nah, misalnya nih, masyarakat mau ngadu tapi lintas daerah itu apakah bisa terhubung atau gimana Bu Adel? Untuk terhubung ke SPAN lapor ini, aplikasi yang diciptakan oleh Kemenpan, itu tidak serta-merta daerah bisa langsung. Jadi si daerah, kementerian atau lembaga itu harus dulu membuat dasar hukum untuk daerahnya. Jadi nggak bisa langsung terhubung begitu aja. Jadi untuk Kota Bekasi kami terhubung itu sejak tahun 2020. Dan dikelola itu Agustus. Untuk Kota Bekasi kami buatkan surat keputusan wali kota nomor 555-10-Cap.326 Diskominfo Standi _8 Romawi _2020 tentang tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pengelola SPAN lapor. Seperti itu. Iya. Jadi dari dasar hukum itu kami mengajukan surat permohonan ke Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB dan melampirkan dasar hukum tersebut sehingga kami dibukalah akses untuk terhubung ke SPAN lapor. Seperti itu. Gitu, Bang. Nah ini ada pertanyaan dari Mitra Zaman Siar semuanya. Nah, apakah ada SOP-nya yang mengatur regulasi penerimaan laporan pengaduan masyarakat? Apakah ditindaklanjutin Ibu? Pasti setiap aturan yang dibuatkan pemerintah atau layanan pasti ada SOP-nya. Untuk SPAN lapor sendiri SOP dari Kemenpan RB itu 10 hari.
Oke. 10 hari. Kenapa 10 hari? Karena 3 hari itu. Jadi karena laporan masyarakat dari seluruh Indonesia masuk ke Kemenpan RB. Jadi di sana mereka ada ruang 3 hari. Karena mereka kan harus cek dulu, terus juga verifikasi, baru kirim kemana lokus laporan atau permohonan informasi tersebut. Masyarakat Kota Bekasi di sana. Jadi 2 hari di kami di admin koordinator pemerintah Kota Bekasi, Diskominfo Standi. Nah kami akan verifikasi laporan tersebut, misalnya mengenai apa nih infrastruktur. Kami teruskan ke dinas terkait DBMSDA. Jadi di dinas terkait ada 5 hari waktu untuk menindaklanjuti. Oh, gitu. seperti itu. Jadi, karena kan tidak serta-merta bisa langsung dijawab. Mungkin ada butuh seperti tadi PJU mati, butuh mereka ke lokasi, diinin dulu, diperbaiki, baru diinput laporannya, dikirim foto, dilampirkan foto yang hasil tindak lanjut. Oke, ini gitu, Bang. Bu Adel ada pertanyaan dari Bita Liga semuanya. Kemudian mungkin dia baru nyimak nih dari Ibu Rabiah di Bekasi Barat. Nah, sekali lagi saya mau nanya, kalau bikin laporan gitu, adakah ada biaya kena cas? Mungkin buat Bita Liga semuanya yang baru dengar nih, Bu. Kalau laporan seperti itu mungkin bisa diulangi lagi, Bu. Oke, Pak. Oke, Bang. Buat Ibu Rabiah. Ibu Rabiah yang kami hormati, terima kasih yang udah respon. Untuk kanal ini tidak dipungut biaya alias gratis. Tinggal buka Google saja, yang membutuhkan HP saja. Dan sekarang itu semua orang rata-rata udah punya HP, tinggal buka Google. Nanti yang seperti kami sampaikan tadi, kalau Ibu sudah menyimak, kalau belum nanti bisa kami jelaskan secara ulang kembali boleh. Yang jelas tidak dipungut biaya. Oh, luar biasa. Iya. Nah, Ibu, sejauh ini nih tadi kan di Kota Bekasi udah berdiri dari tahun 2020 ya, Bu? Iya, Bang. Nah, sejauh ini nih sudah berapa banyak masyarakat Kota Bekasi yang menggunakan Span Lapor ini sebagai kanal pengaduan, Ibu? Untuk 2022, 1 tahun kami ambil jurnalnya atau statistiknya. 2022 yang masuk laporan dari masyarakat Kota Bekasi atau lokusnya di Kota Bekasi itu 533, Bang. Oh, luar biasa. Dengan jumlah penduduk tahun 2022 kami minta dari Disduk Capil usia 17 tahun ke atas, karena kan harus identitas KTP ya, Bang ya. Oh iya. Itu jumlah penduduk itu 1.800.153 jiwa. Dibandingkan dengan laporan yang masuk sangat minim sekali. Masih 0,0003%. Itulah kenapa kami mengadakan sosialisasi melalui pemirsa radio El Gangga ini. Harapan kami dari pemirsa bisa dengar, bisa memanfaatkan, bisa menggunakan kanal pengaduan ini. Dan setelah adakan kami simulasi singkat tadi untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada tetangga, kepada keluarga, kepada rekan-rekan yang mungkin selama ini tidak paham kemana nih menyampaikan laporan atau tidak tahu adanya kanal seperti itu. Nah, sosialisasi ini pun kami laksanakan. Itu ada dasar hukumnya, Bang. Itu Perpres nomor 76 tahun 2013 tadi. Langsung Perpres ya, Bu ya. Peraturan Presiden. Itu pada pasal 2, pada bab 2, pasal 2B dan C yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan pengaduan penyelenggara negara wajib, Bang, wajib mensosialisasikan mekanisme, prosedur,
terus pengelolaan pengaduan, baik menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap laporan pengaduan, Bang. Gitu. Jadi sosialisasi ini tidak serta-merta, ada dasar hukum yang wajib kami implementasikan, kami laksanakan, kami sosialisasikan kepada masyarakat. Selain dari sosialisasi melalui Radio El Gangga ini, kami pun sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat langsung yang melalui perwakilan-perwakilan yang diundang oleh lurah maupun camat. Kami mengadakan sosialisasinya untuk setiap kecamatan itu 1 kali. Duta-duta yang dihadirkan oleh lurah dan camat lah nanti yang juga sebagai kepanjangan tangan pemerintah Kota Bekasi untuk menyampaikan kepada lingkungannya ataupun keluarganya dan rekan-rekannya gitu, Bang. Jadi terstruktur ya, Bu ya. Iya, Bang. Nah, Bu, saya jadi penasaran lagi. Bu, tadi dijelaskan bahwa Kementerian Pan-RB adalah selaku pembina pelayanan publik secara nasional. Nah, apakah ada yang merupakan pengawas nih, Bu, dan lainnya dalam pengelolaan pengaduan publik secara nasional di spam lapor tersebut, Bu? Iya, Bang. Karena ini secara nasional, jadi ada beberapa yang terlibat, Bang. Oke. Ya ini dalam pengelolaan spam lapor sendiri ada 5 yang terlibat, yaitu Kementerian Pan-RB sendiri selaku pembuat kebijakan dan pengelola harian. Yaitu tadi laporan dari warga masyarakat Kota Bekasi yang masuk itu langsung kepada Kemen Pan-RB. Ada deputi pelayanan publik di sana. Terus yang kedua yaitu Kementerian Dalam Negeri. Dari kementerian ini selaku pembinaan pemerintah daerah. Yang ketiga Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman ini yang kita ketahui kan selaku pengawasan bank. Mereka juga terlibat dalam pengawasan pengaduan, pengawasan pelayanan publik, baik itu pengaduan, permohonan informasi dan aspirasi tadi. Kenapa Ombudsman terlibat? Setiap laporan warga masyarakat Kota Bekasi jangan khawatir nih tidak ditindaklanjuti. Karena kalau dalam 60 hari tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara negara, itu secara sistem akan dilanjutkan ke Ombudsman. Jadi Ombudsman nanti akan memanggil pemerintah daerah, lembaga atau kementerian yang tidak menindaklanjuti, akan memanggil si pelapor, akan memanggil OPD yang langsung yang terkait ya, Bu. Jadi benar-benar diawasi. Jadi ya, Bu, ya? Kalau misalnya nih lokusnya ada di Kota Bekasi, kami Diskominfo Standi selaku admin koordinator dipanggil. OPD mana yang tidak menindaklanjuti laporan itu dipanggil, ya, dan si pelapor sendiri di dalam meja peradilan dari Ombudsman itu akan diselesaikan secara tuntas. Kalau memang bisa diselesaikan pada saat itu secara tuntas, atau mungkin ada waktu yang dijanjikan oleh penyelenggara negara, akan disidangkan lagi, Bang. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Gitu ya, Bang. Kalau Kota Bekasi kemarin tahun 2022 sudah ada, kami dipanggil pada bulan Agustus 2022. Oh, gitu. Sempurna. Dalam hal apa tuh, Bu? Dalam hal sebetulnya sangat sepele, Bang. Tapi karena pada saat itu tidak langsung mungkin udah mencapai 60 hari tidak ditindaklanjuti, sehingga kami dipanggil itu dalam hal apa? Polisi tidur, Bang. Polisi tidur yang di perumahan. Kalau kelihatannya terlalu sepele. Jadi yang pemilik rumah yang di depan polisi tidur itu keberatan. Oke. Gitu. Jadi sampai hal seperti itu. Hal seperti itu, Bang. Iya. Jadi kebetulan memang pada saat kami disidangkan di Ombudsman itu udah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahapan-tahapan untuk tindak lanjut, sehingga di sana tinggal memaparkan saja
si pelapor melihat sudah ada tindak lanjut, akhirnya diketok palu tuntas gitu Bang. Iya, udah kayak hakim aja Bang. Bu Adel, jangan kemana-mana dulu, masih ada yang mau lihat. Buat Mira Zaman Siar, jangan kemana-mana, masih di Gelaran Muda bersama Nian Kah dan John Ruth Bakekok.